di Arah Rencana. Kali ini aku Esther Dan aku Ata. dan kita akan bahas jurusan Teknik Industri. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh nih gimana sih teknik industri itu, mungkin akan aku persilahkan dulu nih temanku buat memperkenalkan diri, namanya siapa, terus sekarang di jurusan teknik industri itu angkatan berapa gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ata. Di sini aku dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, angkatan 2019. Oke, thank you Ata udah bersedia nih kita mau sharing-sharing tentang jurusan ini. Nah, sebelum kita bahas gimana sih kehidupan anak teknik industri, mungkin boleh diceritakan kenapa sih kamu dulu pilih teknik industri buat jadi jurusan kamu kuliah? Oke, jadi sebenarnya tuh dulu kenapa pilih teknik industri karena aku adalah anak IPA yang nggak pengen masuk kedokteran. Oke. Kan mostly kan kebanyakan anak IPA tuh bakal pengen masuk kedokteran ya, walaupun ada kayak pertanian, kehutanan. Cuman aku personally tidak suka membaca dan menghafalkan, lebih tertarik hitungan lah, tapi nggak pengen yang hitungan banget juga. Maka dari itu terus aku menemukan, wah ada nih teknik industri, teknik yang di teknik tapi juga membahas sosial gitu loh, ada manajemennya kayak gitu. Jadi oh ya udahlah, daripada aku harus lintas jurusan ke akuntansi atau mungkin manajemen, aku masuk teknik industri aja gitu ceritanya. Nah, tapi biasanya itu kan teknik industri didominasi oleh cowok-cowok nih. Tapi apakah di teknik biasa ya, di fakultas teknik. Nah, apakah di teknik industri itu juga kayak gitu? Dan kenapa malah kamu tertarik di jurusan yang biasanya didominasi sama cowok-cowok? Sebenarnya kalau di teknik industri sendiri, terutama di UGM ya, itu tuh angkatanku sendiri 50-50 sih antara cewek cowoknya, jadi seimbang. Kita emang banyak ceweknya, dan teknik industri itu emang udah terkenal sebagai jurusan untuk anak-anak IPA yang pengen manajemen tapi males untuk lintas jurusan ke IPS gitu. Jadi ya emang mostly ya banyak cewek-ceweknya juga sih. Oke, berarti jurusan teknik industri itu salah satu jurusan teknik yang mungkin jadi alternatif teman-teman yang pengen masih tetap di rumpun saintek tapi mau belajar tentang manajemen kayak gitu. Betul banget. Oke, nah aku mau tanya nih, apa sih ilmu atau pengetahuan dasar yang harus dimiliki teman-teman SMA yang mau masuk ke jurusan ini? Misalkan nih, kalau jurusan kedokteran itu kan harus gimana ya, paham lah tentang biologi manusia itu kayak gimana. Nah, kalau teknik industri itu ada pengetahuan dasar khusus nggak sih yang harus disiapkan? Sebenarnya menurutku pribadi ya enggak sih, karena kita benar-benar belajar banyak hal dan banyak banget materi-materi juga yang kita nggak pernah dapatkan sebelumnya. Jadi mungkin basicnya ya basic IPA saat SMA kayak matematika, terus juga ya fisika, kita sempat bahas beberapa fisika kayak gitu sih mostly. Oke, tadi kan sempat disinggung nih ada akuntansi juga. Nah, kalau misal sewaktu SMA, dia itu masuknya ke jurusannya IPA nih. Dan waktu itu nggak ada peminatan akuntansi, kan kadang ada ya SMA yang ada peminatan akuntansi. Nah, itu bakal kesulitan nggak sih? Enggak, karena dosen pun ya kebanyakan ya kan kita anggapannya emang masuk kuliah belajar akuntansi. Mungkin kalau di teknik industri yang ada akuntansinya itu ya kita bakal belajar dari istilahnya nol gitu. Karena ya memang nggak semua orang sudah pernah mendapatkan basic akuntansi itu di SMA gitu. Jadi tenang aja, karena kita semua juga bakal banyak juga teman-teman yang emang belajarnya dari nol gitu, jadi nggak akan kesusahan dan juga diajarinnya emang dari nol lah. Oke, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang dari jurusan IPA buat masuk ke jurusan ini. Tapi kalau misalnya ada jurusan IPS berarti nggak bisa masuk ya? Enggak, karena dia masuknya tetap teknik, jadi tetap harus dari IPA. Oke, lanjut nih. Ada nggak sih peralatan atau software khusus yang dimiliki anak teknik industri yang benar-benar semua tuh harus punya nih? Sebenarnya kalau alat enggak sih, mungkin kalau software itu tergantung dari universitas masing-masing di sini. Karena aku dari UGM sendiri, kalaupun kita membutuhkan software, biasanya dari universitas ataupun dari asdos aslabnya biasanya akan memberitahu, oh
ini kita akan pakai ini, nanti akan diberikan linknya, jadi gampang sih buat aksesnya. Mungkin Excel, terutama kayak Excel, PPT itu kalian benar-benar harus paham lah basic-basicnya dan membiasakan diri menggunakan dua itu, karena kita bakal banyak banget bikin presentasi dan juga banyak mata kuliah yang akan menggunakan Excel kayak gitu sih. Mungkin kalau yang basicnya itu. Terus untuk software sendiri mungkin bisa Autodesk buat gambar teknik. Terus kalau aku sendiri itu sekarang lagi pakai Flexim. Apa tuh? Itu software untuk kita bikin simulasi sistem. Jadi kita kayak bikin tanda kutip lah simulasi sistem pabrik atau mungkin sistem antrian di rumah sakit kayak gitu. Nanti kita bisa menganalisis ada problem apa sih di dalam sistem yang udah kita buat itu dan gimana cara mengimprove-nya. Nah, kalau untuk aplikasi-aplikasi khusus yang udah dijelasin tadi, itu tuh butuh spesifikasi laptop yang tinggi nggak sih? Kan kadang misal teman-teman, ini laptopku spesifikasinya rendah nih, apa aku harus beli atau kayak gimana gitu? Sebenarnya seingatku ya, disarankan tuh minimal Intel i3. Oke. Tapi salah bukan, minimal Intel i3, tapi disarankan lebih baik kalau minimal tuh i5. Ya, i5. Terus mungkin karena beberapa software juga nggak support sama macOS, emang disarankan pakainya Windows aja atau memiliki laptop yang Windows bukan Mac. Dan juga untuk RAM sebenarnya 4 itu cukup, tapi kadang agak sengsara sedikit, jadi Lemot gitu ya? iya, terutama kalau emang kayak udah banyak yang dibuka dan lama nggak dimatiin. Itu kalau aku sendiri sekarang pakainya 8 sih, RAM 8, tapi kemarin semester awal aku pakai RAM 4, itu cukup aja sih, cukup lancar juga, nggak ada masalah apapun. Oke. Nah, terus nih Tak, anak teknik industri itu dari semester 1 sampai semester 8 tuh belajar apa aja sih? Karena kan tadi sempat disinggung ya, ada materi teknik, ada materi sosumnya juga dari manajemen. Mungkin boleh dijelaskan secara detail. Oke, jadi mungkin untuk semester 1 sendiri, kalau sekarang kan aku di semester 5, jadi ya untuk mungkin semester 6, 7, 8 umumnya aja ya. Kalau semester 1 sendiri itu mostly kita emang belajar basic dari teknikan dulu, kayak pengantar teknik industri, terus kita belajar fisika, kimia, biologi, kalkulus, ya gitu tuh biasanya di semester 1. Buat yang basic kita masuk ke perkuliahan dulu. Terus nanti di semester 2 itu baru mulai ada mata kuliah yang lebih mengarah lah kayak gitu. Kayak misalnya kebetulan kita habis ganti kurikulum. Oke. Iya, baru banget. Kalau UGM itu teknik industrinya benar-benar baru kemarin ini habis ganti kurikulum. Jadi agak beda sedikit sih dari apa yang mungkin aku rasain kemarin pas aku semester 2. Tapi kurang lebih itu kita belajar kalkulus. Jadi kalkulus itu ada 3, kalkulus 1, 2, 3. Apa tuh bedanya? 1 itu kalau aku nggak salah kayak aljabar, kayak kalau bukan matriks berarti aljabar. Aku lupa yang mana. Okay. Terus untuk kalkulus 2 itu integral diferensial. Kalkulus 3 itu dulu pas aku namanya matematika optimasi, sekarang jadi kalkulus 3. Nah, kalau matematika optimasi sendiri itu kita belajar gimana caranya ya mengoptimasi, misalnya kayak mengoptimasi keuntungan misalnya, atau meminimalisir cost yang dikeluarkan, tapi kayak ada dengan linear programming gitu. Mungkin lebih ke arah kayak misalnya kita mau persoalan case tadinya lah, contohnya kayak kita mau nge-stok nih dari warehouse, kita punya berapa warehouse, berapa toko yang perlu di stok. Nah, gimana caranya biar cost-nya tuh tetap minimum kayak gitu. Itu matematika optimasi, dan juga dibahas juga di riset operasi. Riset operasi itu ada 2, yang satu di semester kalau nggak salah semester 2, semester 3. Terus yang kedua semester setelahnya. Nah, itu juga banyak membahas tentang ini tadi kayak transportation problem gitu sih. Terus mungkin kita juga belajar manajemen itu di semester
Kayak sekarang di semester 5 deh. Sekarang semester 5, tapi dulu tuh di semester 3 itu benar-benar tentang manajemen industri. Kita belajar ada gimana sih macam-macam orang yang bakal kita temuin saat bekerja, gimana untuk memanage mereka. Jadi memang di situ lah sosial ya, kita ketemu mulai sosial itu bakal di semester 3-an kayak gitu. Terus semester 4 itu banyak juga ada ekonomika dan teknoekonomika, itu kita belajar ekonomi. Oke, jadi ada proses produksi itu di semester 4 juga, dan itu kayak kita belajar proses manufaktur kayak bubut, terus habis itu nanti ada namanya mesin CNC, itu ada coding-codingannya juga by the way. Terus mungkin ini saya lupa mention kalau di semester 1 tuh kita bakal dapat menggambar teknik juga, itu kayak basic buat semua anak teknik. Di semester 2 itu kayaknya mostly udah sih. Semester 3 itu bakal ada praktikum mulai, jadi kita mulai kalau di UGM kita mulai ada praktikum itu kemarin aku ya, itu di semester 3 itu adalah praktikum perancangan pengembangan produk. Jadi lebih ke arah ya udah sih kita merancang, kita bikin dari awal sampai nanti kita kayak presentasi gitu loh, ada pamerannya. Nah terus di semester 4 itu tadi ada proses produksi, terus kita juga belajar ergonomika, praktikum ergonomika di situ. Ergonomika tuh kayak gimana tuh? Jadi ergonomika itu kita kayak menyelaraskan antara biologi dan keteknikan. Jadi gimana caranya kita tuh membuat lingkungan yang nyaman untuk memaksimalkan performa dari pekerja ataupun operator gitu. Jadi itu bakal meliputi apakah kira-kira pekerjaan tertentu itu bisa menyebabkan cedera atau enggak, gimana biar dia risknya berkurang. Dan juga selain itu setelah ergonomika itu ada mata kuliah lanjutannya namanya Tentang apa itu? Itu tuh lebih ke arah, kalau yang tadi kita berbahas fisiknya, itu tuh lebih ke arah kayak UI UX, gimana cara biar memudahkan orang bekerja saat dia itu berhadapan dengan sebuah interface gitu, kayak gimana oh kita harus membuat warna yang nyaman di mata tapi tetap kontras sama sehingga kayak orang bisa bedain gitu sih. Terus sekarang aku di semester 5 sendiri ini udah mulai bener-bener yang merasakan banget teknik industrinya, karena kita udah bener-bener belajar integrasi dari materi-materi yang udah didapatkan di semester-semester sebelumnya. Kayak contohnya sekarang ada supply chain, itu teknik rantai pasok. Itu kita gimana sih mengintegrasikan antara yang tadi kita udah ketahui tentang OR, gimana caranya transportasi, kira-kira kita harus bangun di mana. Terus juga dari pricing itu kayak kita gimana, itu dari product design juga. Terus kayak marketnya gimana, kita harus memilih supplier kayak gimana, strateginya. Nah itu jadi udah mulai kerasa banget juga di semester 5 ini. Terus ada praktik, dan itu juga langsung ada praktikumnya, jadi benar-benar kita bisa ngerasain langsung lah buat penerapannya juga, nggak cuma sekedar belajar teorinya aja kayak gitu. Dan ada tadi simulasi sistem yang tadi sempat aku bahas, kita pakai Flexim. Itu sekarang juga ada praktikumnya, kita benar-benar harus mencari suatu perusahaan untuk benar-benar diteliti dan membuat model simulasinya secara langsung gitu. Asik sih. Mungkin kalau semester 6 itu kalau di buku panduan kurikulum sendiri itu kita udah mulai bisa ngambil metodologi penelitian ya, jadi kita udah bisa nyicil skripsi. Mungkin di semester 6, semester 7 itu bakal lebih fokus ke mata kuliah pilihan yang mau kita ambil kayak gitu sih. Nanti mungkin ke belakang udah tinggal skripsi, KKN, magang itu biasanya di semester 7 sih. Oke, tadi kan sempat disinggung ya, teknik industri itu juga belajar tentang mesin-mesin nih. Betul. Mungkin itu jadi materi ilmu irisan dari antara teknik industri sama teknik mesin ya. Bener banget. Berarti sama-sama mempelajari mesin, tapi mungkin fokusnya kalau industri itu ada materi tentang manajemennya kayak gimana, ekonominya kayak gimana, tapi kalau teknik mesin ini mungkin ada fokus yang lain juga. Benar. Jadi mungkin aku mau nambahin di sini sedikit disclaimer ya, karena aku kan dari teknik industri UGM.
Dan di sini tuh teknik industri itu emang di Indonesia sendiri itu juga bermacam-macam. Nah kebetulan di beberapa universitas lain, seingatku ya, itu teknik industri itu jadi istilahnya kayak fakultas sendiri atau jurusan sendiri, karena dia lebih berfokus pada manajemennya. Tekniknya sedikit. Sedangkan kalau di UGM sendiri memang kita ini kayak balancing lah antara keteknikannya sama manajemennya. Maka dari itu kalau di UGM teknik industri itu satu naungan sama teknik mesin di departemen teknik mesin dan industri itu. Nah kalau kaitannya sama praktikumnya nih tak, kalau dari tekniknya, mesti dari ilmu tekniknya itu praktikumnya ngapain sih? Kalian tadi kan ada bahas tentang mesin nih, apakah anak teknik industri itu bikin mesinnya atau misal praktikum buat gimana sih ngoperasiin mesinnya kayak gitu? Kita ada praktikum ngoperasiin mesinnya itu sudah di semester 2, tapi karena semester 2 aku itu udah mulai corona. Semester 3 deh, semester 3 dua tengah-tengah kita corona. Dua tengah-tengah kita corona, tapi salah. Jadi kalau aku kemarin mulai praktikum kan di semester 3 itu cuma produk desain. Jadi praktikum yang tentang mesin ini tadi itu di semester 4. Nah, di semester 4 ini sebenarnya harusnya ada, tapi ya kan sudah corona. Jadi sebenarnya itu ada, kita akan belajar buat mengoperasikan mesin bubut. Jadi mungkin kalau teman-teman nggak tahu apa itu mesin bubut bisa di search, karena aku juga nggak tahu gimana cara jelasinnya. Intinya dia untuk mengurangi volume dari benda dan membuat benda lah istilahnya. Gitu lah. Mesin bubut, terus juga ada namanya mesin CNC. Mesin CNC ini mungkin bisa dibilang ada dua, mesin milling sama bubut, tapi bedanya dia nggak manual, nggak sepenuhnya manual, tapi dia otomatisasi. Makanya ada kode-kodenya yang harus dimasukin untuk membuat suatu bentuk lah misalnya kayak gitu. Jadi itu sih kalau yang aku rasain. Berarti kamu belajar kodenya itu? Iya, betul sekali. Berarti kalau kode-kodenya itu maksudnya kayak kode-kode anak TI gitu nggak sih? Apa beda nih? Oh, beda. Kalau yang untuk CNC sendiri itu beda kodenya. Jadi mungkin lebih simpel justru. Cuman kita harus memikirkan kayak, oh aku mau ngurangin bagian mana, aku mau ngilangin bagian mana, ini berapa derajat. Kayak gitu sih, itu harus dimasukin. Jadi kayak X, Y, Z. Jadi kemampuan matematika, perhitungan itu juga penting banget. Dan juga penting itu kalian bisa membayangkan bentuk secara 3D, karena itu bakal membantu banget. Gitu. Tapi untuk coding yang kayak TI itu sebenarnya kita juga dapat di semester 3. Aku lupa mention tadi, kita dapat MNP lah istilahnya, ya pemrograman dasar gitu. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, kayak selama SMA tuh ngapain sih kita belajar X, Y, Z. Nah ternyata terjawab nih teman-teman. Penerapannya tuh bisa buat pengoperasian mesin, dan emang buat teman-teman yang pengen masuk ke jurusan ini harus paham nih gimana sih bentuk X, Y, Z, dan mungkin itu bisa jadi dasar buat kalau misal kuliah di sini tuh nggak bingung banget gitu ya. Betul. Sebenarnya nggak mau nakut-nakutin, tapi emang kemampuan matematika itu tetap penting karena namanya kita tetap di teknik gitu sih. Nah kalau kegiatan yang lain, misalnya nih ada magang, KKN, itu ada nggak sih? Jadi kalau di teknik industri UGM ya, itu kan mungkin beberapa orang kayak ada kerja lapangan, ada praktek lapangan, sama magang itu berbeda. Nah kalau kita tuh sama, jadi ya magang kita itu kerja lapangannya. Nah untuk KKN ya biasa sih, sama seperti teman-teman, kita juga tetap ikut KKN. Terus terakhir tadi apa? Udah sih, aku cuma ya. Nah tapi kalau yang magangnya tuh biasanya ditempatkan di mana, dan itu biasanya tuh kayak kita yang milih atau misal dari univ tuh udah kamu di sini gitu. Sepengetahuanku ya, karena aku juga belum melewati magang, sepengetahuanku itu kita yang milih sendiri. Jadi kita bakal ngajuin proposal, dan sekarang karena ada MBKM juga, itu bisa banget buat teman-teman bisa dikonversi ke magang seperti itu. Untuk perusahaannya karena kita milih, jadi ya emang bebas banget ya perusahaan yang menerima kita. Tentunya dengan persetujuan juga dari, kalau kita ada namanya dosen
pembimbing akademik, persetujuan dari DPA, dan juga persetujuan dari kajur lah istilahnya, kepala jurusan gitu. Apakah emang nanti bisa dikonversi atau enggak, dikonversinya kayak gimana, apakah udah sejalan atau belum gitu, bisa dikonsultasikan juga sih. Oke, jadi bisa di perusahaan mana aja ya kita bisa ngajuin magang di situ, karena mungkin karena ilmu yang dipelajari dari teknik industri itu luas banget gitu ya. Benar. Tapi emang mostly yang aku tahu kayak di Telkom, Astra, Toyota, kayak gitu Mungkin sih. berkaitan sama perusahaan yang menghasilkan barang gitu ya Kak? Iya, memang mostly seperti itu. Kebanyakan dan lebih gampangnya dan yang lebih banyak menerimanya memang perusahaan-perusahaan yang ada manufakturnya lah, ada produksinya istilahnya. Oke. Nah, setelah misalnya melewati perkuliahan nih, terus ternyata nilainya masih kurang memuaskan. Nah, itu tuh ada sistem mengulang nggak sih? Ya, ada banget. Jadi kalau di UGM ya, first of all, menurutku teknik industri itu adalah teknik yang paling gampang untuk dapat nilai bagus di antara semua teknik-teknik yang lain. Bisa paling gampang. Nah, tapi kalau misalnya pun kurang memuaskan, itu bisa banget ngulang kalau di UGM sendiri selama ada sisaan SKS-nya. Jadi karena kita maksimal 24, selama masih ada sisa, boleh banget buat ngulang lagi. Dan tenang aja, nggak usah takut gimana kalau nanti kalau ngulang lebih jelek. Kalau di UGM sendiri nanti yang dipilih adalah nilai yang terbaik teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin udah dapet B+ nih, terus malah dapet C, ya tetap aja yang dipakai B+-nya bukan C-nya. Oke, jadi mungkin ini bisa digarisbawahi ya teman-teman. Kalau misal teman-teman pengen masuk ke jurusan teknik, tapi pengen gampang dapat nilai bagusnya, mungkin ini bisa jadi alternatif buat masuk ke jurusan teknik industri. Oke, nah kalau aku mau tahu nih tentang tugas yang diberikan sama dosen, ada nggak sih tugas yang itu kayak istimewa banget di jurusan teknik industri? Tugas yang istimewa banget tuh gimana? Atau yang khas deh, kayak misal di jurusan teknik lain tuh nggak ada tugas-tugas kayak gini, atau misal sama nih kayak bikin PowerPoint, bikin makalah kayak gitu. Mungkin kita banyak case study gitu ya, banyak tugas besar yang memerlukan kita untuk melakukan percobaan kayak gitu. Dan juga mungkin kayak tugas besar tadi simulasi sistem, gimana aku benar-benar harus mencari suatu industri kecil menengah, terus nanti dianalisis, kita benar-benar kesana harus melakukan observasi. Mungkin itu yang benar-benar identik banget sama teknik dan teknik industrinya. Jadi kita nggak cuma sekedar bikin PPT dan menatap laptop terus-terusan gitu. Oke, menarik nih. Nah, ini Kak, biasanya di semester-semester atas itu kan ada konsentrasi jurusan nih. Nah, apakah di jurusan teknik industri itu ada konsentrasi atau peminatan kayak gini? Ada, jadi di teknik industri UGM ya teman-teman, itu ada 4 konsentrasi. Yang pertama itu ada teknik produksi, terus riset operasi, ada ergonomika, dan juga yang terakhir adalah sistem manufaktur. Oke, mungkin bisa dijelasin kayak gimana sih itu peminatannya? Kalau teknik produksi itu memang lebih ke arah gimana kita berhubungan sama produksinya secara langsung sih, kayak misalnya rantai pasok itu tadi, terus habis itu manajemen strateginya, terus gimana developing dari sisi tekniknya kayak gitu sih. Terus kalau dari ergonomika itu dia yang membawa itu tadi, ada UI UX, perancangan UI UX itu ada salah satu mata kuliah pilihan juga. Terus habis itu dari rekayasa kognitif, terus ada ergonomika lingkungan, terus ada yang namanya ergonomics design for all age and abilities. Itu gimana cara kita mendesain mungkin kursi atau meja yang itu tuh bisa nyaman ya dipakai oleh orang-orang dari range anak kecil mungkin sampai orang tua, dan juga pokoknya gimana membuat nyaman untuk mayoritas orang yang akan memakai gitu sih. Kalau dari riset operasi sendiri, ini yang kebanyakan sekarang aku kan juga lagi ngambil mata kuliah pilihan, itu ada
analisis keputusan kayak gimana, kayak kita tuh ngambil keputusan kalau nggak cuman secara subjektif doang, secara objektifnya, secara yang ada hitungannya lah, itu kayak gimana. Nah terus ada juga teknik peramalan, ini mungkin yang teman-teman bakal bingung kayak apa nih, ya, ada ada peramalan. teknik peramalan. Jadi ini kita kayak meramalkan ya demand kedepannya tuh bakal kayak apa sih, ini bakal diperlukan banget saat kita mungkin mau merintis bisnis baru atau merintis sebuah produk baru, atau mungkin ya akan pengembangan produk yang lama, itu kan perlu banget nih buat namanya meramalkan gimana sih kondisi kedepannya kayak gitu. Terus juga ada data mining, revenue management tuh lebih ke arah gimana maksimalisasi ya keuntungan yang didapatkan kayak gitu. Data mining, data analytics itu masuknya ke dalam riset operasi semua, yang banyak hitungannya lah riset operasi. Terus yang terakhir sistem manufaktur itu bakal lebih berurusan ke produk desain, ke manufaktur tadi itu, gimana kayak cara kita memanufaktur, kalau kita mau bikin apa, manufakturnya harus gimana. Terus bakal diajarin 3D printing juga, yang sekarang lagi booming banget juga kan 3D printing belakangan ini. Kayak gitu sih, desain sih mostly kalau teknik manufaktur memang. Oke, menarik banget. Nah tapi kan itu kayak banyak banget yang harus dipelajari. Nah kalau secara jam kuliah itu tuh masuk ke dalam kategori padat, santai, atau biasa aja? Sebenarnya biasa aja, bisa dibilang biasa aja. Sebenarnya tergantung ya, karena kan tergantung penjadwalannya juga nih. Berarti ada sistem rebutan gitu ya berarti? Iya, betul banget. Kalau aku di UGM namanya KRS, itu bener-bener yang buar banget, paling buar. Karena kadang bisa nih ternyata aku bisa libur 2 hari, tapi ya nanti bakal numpuk 1 hari gitu. Jadi ya sebenarnya pilihannya teman-teman sendiri sih yang bakal daftar di teknik industri. Kalian pengen mengambil ada libur atau mau meratakan, tapi santai sih hitungannya karena kita paling cuman 2 SKS atau 3 SKS, nggak ada yang sampai lebih dari itu sih. Nah berarti masih ada waktu ya buat berkegiatan di luar perkuliahan. Ada banget. Nah kalau misal teman-teman nih punya keinginan untuk menguji apa yang udah didapatkan dari perkuliahan itu lewat lomba. Nah ada nggak sih lomba-lomba yang spesifik untuk jurusan teknik industri? Sebenarnya tuh ada sempat ada kayak emang lomba untuk tentang pengetahuan teknik industri sendiri, pengetahuan keteknikan industri. Itu ada juga mungkin yang banyak banget sebenarnya diikutin oleh teknik industri itu mayoritas adalah kayak business case, business plan, terus product design itu juga beberapa sering diikuti lah oleh anak-anak teknik industri. Itu yang kayak case-case gitu sih kebanyakan memang. Oke. Nah terus kalau setelah lulus nih Kak, biasanya tuh anak teknik industri tuh bakal ngambil kerja di mana, terus biasanya sebagai apa gitu? Sebenarnya teknik industri ini sangat luas ya. Kebetulan benar-benar setahuku ya, kita tuh benar-benar bisa kerja di bahkan di manajerial ataupun kamu mau langsung di pabrikannya itu juga bisa. Kalau kamu mau daftar jadi HR, setahu juga beberapa perusahaan menerima dari teknik industri karena kita juga belajar tentang manajemen, tentang psikologi juga. Jadi sebenarnya kalian bisa kemana aja, bener-bener bisa untuk kemana aja teman-teman, karena teknik industri itu sekarang bener-bener luas banget. Jadi konsultan juga bisa. Kalian mau milih untuk jadi project manager itu juga bisa banget. Oke, ternyata luas banget ya, dan mungkin ini akan mengatasi kecemasan teman-teman kayak kalau misal aku masuk ke jurusan teknik industri itu bakal jadi apa, ternyata peluang pekerjaannya itu banyak banget. Jadi kalian nanti kalau lulus tinggal milih mau pengen jadi apa sesuai dengan peminatan ya. Benar. Oke. Nah, selama berarti 5 semester ini, hampir 5 semester ya berarti. Atau pernah ngerasa salah jurusan ya sih? Jujur kalau aku sendiri nggak pernah sih. Oke, karena
perkuliahan lancar semua ya? Puji Tuhan iya, tapi memang ya sesuai sama ekspektasiku juga sih, karena kan ya aku nggak pengen teknik yang bukan teknik. Di sini aku menemukan ya hal-hal yang fun lah untuk dilakukan dengan hitungan-hitungan gitu. Berarti nggak ada hal yang mengagetkan gitu ya? Mungkin aku kaget di awal karena kita kayak masih dapet biologi, kimia semuanya. Oke. Basic kita ulangin lagi di awal itu sih. Karena mungkin ekspektasinya sekedar belajar fisika dan tentang sesungguhnya gitu ya? Iya, iya. Oke, nah mungkin bisa diceritain gimana sih suka duka berkuliah di jurusan teknik industri? Sukanya adalah karena di UGM sendiri dasar-dasarnya itu benar-benar yang apa ya, engaging gitu loh sama mahasiswanya. Dan aku merasa kayak ya seneng banget karena aku bisa belajar dan bisa langsung menerapkan. Jadi kayak banyak yang tugas-tugasnya tuh bentuknya case study, jadi bakal memperdalam. Dan Jadi nggak cuma ngawang teori doang ya? benar. Dan kita merasakan kayak kadang di situ tuh asiknya tuh memikirkan ini gimana sih caranya case study-nya sebenarnya, figuring out tentang tugas itu tuh menyenangkan gitu loh menurutku. Untuk dukanya sendiri mungkin hampir sama kayak mahasiswa pada umumnya, begadang, terus sih, bener-bener. karena kita bukan sistem blok dan banyak yang cuma 2 SKS, 3 SKS, otomatis ujiannya juga bakal banyak kalau kamu ngambil 24 kayak gitu sih. Ya dukanya itu sih, mungkin duka semester 1 kayak gambar teknik selama masih offline, gambar langsung kan manual, kalau misalnya salah ya hapus gak bersih harus ngulang. Oh iya sih, benar-benar. Itu sih. Oke, nah mungkin ini 2 pertanyaan terakhir nih, Tak. Menurut Ata, orang seperti apa sih yang cocok masuk ke teknik industri dan orang kayak gimana yang mungkin perlu mempertimbangkan nih kalau masuk ke jurusan ini? Oke, kalau menurutku sendiri semua orang tuh bakal cocok aja di teknik industri karena at least kalian pasti akan menemukan suatu hal yang kalian sukai di situ. Walaupun ya bakal ada hal-hal lain yang kalian nggak terlalu serak lah istilahnya, tapi yang jelas nggak suka ngelihat angka itu, saranku tetap jangan masuk teknik industri terutama di UGM karena kita tetap teknik dan kita juga di bawah naungan teknik mesin. Jadi kita tetap bakal ketemu banyak banget sama angka, perhitungan kalian tahu sendiri kalkulasi ada 3, itu belum probabilitas, aljabar linear, masih ada fisikanya 2. Tapi belajar statistika gitu nggak? Iya, belajar juga iya, statistikanya 2. Masih ada ekonominya? Iya, masih ada ekonominya dan ada akuntansi manajemennya juga. Terus juga riset operasi, ini nanti kita akan berhadapan dengan angka lagi. Oke. Jadi dan misalnya kayak ada juga yang kayak belajar tentang bahan, itu dia bakal kuat untuk menahan berapa beban angka lagi teman-teman. Jadi kalau kalian tetap gak suka angka, ya saranku jangan atau dipikir-pikir lagi lah kalau mau masuk ke teknik industri karena ya namanya juga tetap teknik walaupun kita juga banyak belajar dari sisi sosialnya itu tadi. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin selama bersekolah itu menghindari angka-angka, mungkin perlu dipertimbangkan ya kalau masuk ke jurusan teknik industri, khususnya di teknik industri UGM. Oke, terakhir nih, ada nggak sih pesan yang mau Ata sampaikan ke teman-teman yang mau masuk ke jurusan teknik industri? Apa ya, menurutku kalau kalian bingung kalau mau masuk apa, kalau kalian males pindah ke sosum dari IPA, itu masuklah teknik industri. Atau ya mungkin kalau kalian lebih suka desain bisa ke PWK atau RC sih. Tapi kalau kalian pengen yang lebih broad, lebih banyak pilihannya, kerjaannya juga, masuklah teknik industri karena menurutku teknik industri itu jawaban dari segala permasalahan dan kebingungan, dan banyak banget juga manfaatnya yang bisa kita terapkan di dunia kerja ke depannya kayak gitu sih. Karena aku merasa di teknik industri aku bisa mengembangkan banyak banget aspek, dan juga dari teknik industri walaupun kayak namanya teknik tidak menghalangi aku buat tetap aktif di luar kuliah lah ya, iya luar akademik istilahnya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau masuk guys aja, yang penting yakin pokoknya, karena jangan takut juga karena kita semua belajar dari nol, banyak banget yang kita belajar dari nol, teman-teman kalian juga bakal belajar dari nol.
dan gampang banget pada penilainya sih menurutku dibandingin cerita teman-temanku yang lain ya, yang teknik lain. Jadi kalau kalian emang pengen masuk ke teknik industri, langsung aja besok pas ada pendaftaran SBM atau misalnya SNM ataupun UTUL, silahkan langsung aja daftar kayak gitu sih. Oke, thank you banget Atta udah mau sharing ke teman-teman gimana sih kehidupan dan apa aja sih yang dipelajari oleh anak-anak teknik industri. Dan semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat buat teman-teman, membuka pikiran dan mungkin meyakinkan buat yang mau masuk ke jurusan ini. Dan mungkin sekian aja dari aku Esther dan Aku Atta. jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!